melaporkan segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sobat Sewot dimanapun anda berada, Alhamdulillah dari kejauhan kita bisa bersilaturahim lagi untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, insya Allah satu putaran. Hari ini ada kabar yang tentu sangat mengejutkan publik, karena ini ada unsur kesengajaan di dalamnya dan ada benih-benih kebencian ya. Tetapi karena kita ingin mengikuti apa yang sudah digariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, agar kita itu tidak marah ya. La taghdab, kata Rasulullah itu. Dalam pesannya Rasulullah sering menyampaikan kalimat la taghdab, jangan marah. Nah, seperti calon presiden kita, Mas Anies Rashid Baswedan, yang selalu rendah hati dan selalu sabar dalam setiap kritikan publik, sabar terhadap cemoohan yang seringkali ditujukan kepada pribadi beliau. Kesabaran adalah kunci suksesnya Mas Anies Rashid Baswedan dalam membangun DKI Jakarta menjadi lebih baik, jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Berbagai prestasi sudah ditorehkan dan tentunya kita harapkan ini bisa ditorehkan juga di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kita pilih dalam satu putaran menang insya Allah. Nah, Sobat Sewot, kita lanjut kepada informasi yang mengejutkan tadi, bahwa ada baliho ukuran besar ya bergambar capres cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar di Kelurahan Noto Prajan ya, Ngampilan, Kota Yogyakarta. Ini dirusak seseorang ya, dirusak oknum yang tak dikenal pada hari Selasa tanggal 26 Desember tahun 2023. Aksi perusakan pun ya terekam video dan beredar luas di sejumlah grup-grup relawan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Nah, informasi yang dihimpun oleh Sewot TV dari berbagai sumber menyebutkan bahwa baliho Amin yang dirusak berada di Gapura Kampung ya, Kampung Suronatan, Jalan Agus Salim, Noto Prajan. Perusakan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember tahun 2023 pada pukul 8:15 waktu Indonesia bagian Barat. Tak lama berselang, orang tersebut yang merusak baliho ini mendatangi rumah salah satu relawan Amin yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku pengrusakan baliho juga diduga telah melakukan penganiayaan terhadap relawan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Kemudian Sobat Sewot, Ketua Tim Hukum Nasional Amin Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ferianto Hartonugroho, mengaku sudah menerima laporan kejadian tersebut dan sedang dalam pembahasan lebih dalam. Dewan Penasehat Tim Pemenangan Daerah Amin ya, Yogyakarta, Mas Kardi, menghimbau kepada para relawan Amin untuk tetap tenang menyikapi kejadian ini. Timnas Amin Yogyakarta sedang membahas dan menindaklanjuti ya proses mengumpulkan bukti dan keterangan dari para saksi kejadian di lokasi kejadian. Nah, Sobat Sewot, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta tersebut juga mengungkapkan bahwa proses mengumpulkan bukti dan juga proses mengumpulkan keterangan harus lengkap jika kemudian Timnas Amin Yogyakarta nantinya akan melangkah lebih jauh ke proses hukum. Jadi semoga alat bukti secara hukum bisa didapatkan dengan cepat dan lengkap. Mohon tetap bersabar atas ujian dalam perjuangan ini. Begitu kata yang bersangkutan ya. Sementara itu Sobat Sewot, baliho maupun alat peraga kampanye APK pasangan Amin di Yogyakarta dalam beberapa hari terakhir ini memang sering mengalami pengrusakan ya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, sebelum kejadian di Noto Prajan,
Pengerusakan banner Amin juga terjadi di sisi selatan Wisma Sargede, Jalan Pramuka Umbul Harjo. Nah, kemudian pengerusakan banner Amin juga terjadi di sekitar SGM, ya, Jalan Kusuma Negara. Ada 3 banner Amin yang baru dipasang oleh Bakorsi Kota Yogyakarta, itu dirusak dengan cara dirobek menggunakan pisau cutter. Nah, itulah ya Sobat Sewot, kenapa kita harus bersabar-sabar. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, perjuangan untuk meraih mimpi perubahan Indonesia yang lebih baik, lebih berkeadilan, lebih dominan atas prioritas kepentingan rakyat Indonesia, ini merupakan perjuangan yang tidak mudah, ya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal tersebut karena penjajahan setelah kemerdekaan, ya, telah dilakukan oleh sebagian dari bangsa kita sendiri. Seperti nasihat zaman dulu sewaktu Bung Karno masih ada, ya, bahwa mengusir Belanda memang berat, ya, berdarah-darah, tapi bagaimana mungkin penjajah yang datang dari bangsa kita sendiri akan menjadi mudah, ya, jika dengan sangat terpaksa harus diusir dari tanah tempat kelahiran mereka sendiri. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengerusakan demi pengerusakan terhadap APK, alat peraga kampanye milik pasangan Amin, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar di berbagai wilayah, di berbagai tempat, di pelosok-pelosok, ini merupakan ujian perjuangan yang pertama. Dan juga ini merupakan bukti kekhawatiran kubu sebelah, ya, atas geliat masyarakat, semangat rakyat akan hadirnya perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, ya, bagi seluruh komponen masyarakatnya. Nah, kekhawatiran yang berlebihan inilah kemudian melahirkan rasa dendam di hati, melahirkan rasa ingin merusak, ya. Padahal Timnas dan relawan serta simpatisan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin benar-benar bisa menjaga diri, mengontrol emosi agar tidak sampai terjadi pengerusakan apapun terhadap APK calon presiden sebelah gitu. Nah, ini yang harus dipegang teguh oleh pasangan, simpatisan relawan dan loyalis Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Kita boleh merasa sakit hati, nggak apa-apa, tetapi jangan sampai kita menaruh dendam dalam hati kita, karena memang pengerusakan ini sudah sangat masif dilakukan gitu kan. Penurunan banner sepihak, kemudian banyak sekali baleho-baleho Amin itu yang sudah terpasang, ya, itu ditempelin gitu, ditempelin pakai baleho calon sebelah gitu. Ini perilaku yang tidak sopan, pertama, tidak etis. Kenapa kalau ditaruh di sampingnya gitu kan? Kan masih kadang-kadang tanah kita ini kan masih luas, pinggir-pinggir jalan masih banyak yang bisa digunakan di tempat lain misalnya. Kenapa harus nutupin baleho atau banner yang sudah terpasang sebelumnya? Dan banner yang dipasang oleh tim relawan Anies Baswedan ini mayoritas, ya, sudah mengantongi izin dari lurah RT setempat gitu. Nah, kenapa kemudian tempat yang sudah kita pasang sesuai dengan mekanisme izin yang dilakukan oleh relawan Anies ini harus ditempelin pakai banner kubu sebelah gitu? Ini kan bukan tidak ini sudah di luar etik moral berbangsa dan bernegara dengan baik. Nah, makanya kita apapun yang terjadi di lapangan, misalnya pengerusakan, penurunan sepihak, kemudian ditempelin gitu kan, ini harus kita terima. Tetapi kalau kita melihat secara langsung, kita harus berani menegur perilaku tidak sopan ini dengan kalimat-kalimat yang yang baik dan benar gitu. Karena teguran itu jangan sampai memicu emosi mereka sehingga nanti bisa melakukan penyerangan balik gitu, melakukan kekerasan yang sejauh ini kita hindari bersama-sama. Karena bagaimanapun kalau kita sudah cinta kepada paslon masing-masing, bisa jadi kita itu membuahkan hal-hal yang di luar dugaan gitu, perilaku kekerasan yang seharusnya kita hindari bersama. Nah, Sobat Sewot, belajar dari
pengerusakan baliho ini kita belajar demokrasi yang lebih santun tentunya. Belajar menerima kritik dari siapapun yang melakukan pengerusakan. Mereka pertama barangkali belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka barangkali menaruh dendam terhadap pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar karena barangkali visi misi tidak sama. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah bahwa pengerusakan ini bisa jadi dikompori ya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga mereka dimobilisasi untuk melakukan penurunan baliho secara sepihak, pengerusakan baliho Amin secara tanpa tanggung jawab gitu kan. Oknum-oknum inilah kemudian menggerakkan teman-teman relawan sebelah untuk kemudian melakukan hal-hal pengerusakan yang tidak diinginkan oleh kita semuanya. Oleh karenanya Sobat Sewot, perilaku tidak disiplin ya, di luar kontrol moral ya, di luar kontrol etika, ini harus kita hindari meskipun sejauh ini kita yang menjadi korban kezaliman korban keputusasaan mereka gitu. Karena meskipun mereka rilis hasil surveinya selalu di atas gitu kan, mestinya mereka tidak melakukan sikap pengerusakan terhadap baliho Amin gitu, karena mereka secara hasil survei mereka selalu ditaruh di atas gitu kan. Sedangkan Anies Baswedan sudah lumrah lah ditempatkan di nomor urut 3 di paling bawah gitu kan. Nah, perilaku pengerusakan ini justru membuat kita bertanya-tanya gitu. Surveinya paling atas, kenapa melakukan pengerusakan baliho Amin gitu? Kan mestinya mereka nggak punya rasa kekhawatiran terhadap baliho-baliho yang dipasang oleh rakyat ya. Spanduk rakyat tersebar di mana-mana, mereka mestinya tidak khawatir akan pesan moral yang terdapat dalam spanduk-spanduk rakyat gitu yang tersebar di mana-mana gitu. Kenapa? Ya karena survei mereka di berbagai televisi swasta nasional gitu, mereka selalu unggul gitu di atas Mas Amin ya, Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Oleh karenanya Sobat Sewot, mari kita berpikir lebih logis, mari kita tetap akur ya, meskipun kita selalu dibentur ya, disingkur disungkur ya, meskipun kita selalu dicolek gitu. Mari kita tetap tunjukkan kesopanan, mari kita tetap tunjukkan etika moral yang dibangun untuk bersama-sama merajut perubahan Indonesia yang lebih baik, perubahan moralitas anak bangsa yang jauh lebih berkualitas. Nah, ini kemudian sekali lagi kita kembalikan kepada yang bersangkutan agar bisa bertanggung jawab ya. Ya kalau misalnya ada relawan Amin yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati relawan kubu sebelah, maka kita sebagai relawan Amin yang jantan, yang militan, maka kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Namun itu tidak pernah terjadi insya Allah, karena relawan Amin tidak lahir untuk melakukan pengerusakan, tetapi lahir untuk misi yang sama, yaitu perubahan Indonesia yang lebih baik ke depan insya Allah. Oke, selamat beraktivitas, salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.